Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumi hadza ila yaumil akhir. Amma ba'd. Yang saya hormati ayah selaku guru kajian ini, yang saya hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha, yang alhamdulillah setiap minggunya selalu ada mahasiswi baru. Sepertinya harus di ospek dulu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, terutama iman sehat, sehingga kita selalu berkumpul setiap malam minggu untuk ikut kajian. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan berguna. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu menantikan di yaumil kiamat nanti. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita selalu diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ini merupakan minggu kedua di bulan Agustus. Kita isi bulan kemerdekaannya dengan terus belajar, dengan terus mengisi pengetahuan keutamaan. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-badiyatu minal najasati. Kali ini kita akan membahas tentang an-najasatu talatatun. Ada di halaman 6 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Sanilal mu'alif fi hadhihi kutub wa ila man wa yaskun fi hadzal bait wa sahbihil bait usulihim wa kulihim wa tasbihihim lahum al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ada satu syarat. Oh ya, ada salah satu orang tua teman kita itu yang biasa bawa yang sama ini, siapa namanya? Bapak Mugiono, ya. Suma ila Bapak Mugiono. Bapak Mugiono bintas mati. Usulihi wa kulihi wa matasbelihi wa maghfirlahu wa rahmuhu wa hafihi wa rahmuhu lahum al-fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. An-najasatu thalathun. Ini sudah populer di telinga kita ya. Nanti tinggal dibahas detailnya. Najis itu secara umum terbagi menjadi 3. Mughalladzatun, mukhaffafatun, wa mutawassithatun. Yang pertama mughalladzah. Mughalladzah itu kelas berat, najis yang paling berat. Lanjut. Yang pertama kelas berat, yang kedua yang ringan, kemudian tengah-tengah. Nah, kita absen satu-satu. Al-mughalladzatu najasatul kalbi wal khinziri. Yang paling berat adalah najisnya
anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, far'i ahadihima itu dan anak cucunya, anak cucu dari kambing, kok kambing, anjing sama babi, anak-anaknya. Nanti di absen terus. Wal mukhaffafatu baulus sobiyi alladzi lam yat'am ghairal labani. Yang kedua, yang paling ringan adalah najisnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu. Walam yablugh haulaini, dan usianya belum nyampe 2 tahun. Misalnya 2 tahun 1 hari atau 2 hari masih ditoleransi. Maksudnya misalnya 2 tahun lebih 1 hari atau 2 hari itu masih dihitung pipisnya itu masih mukhaffafah. Wal mutawassitatu sa'irun najasati. Wal mutawassitatu sa'irun najasati. Sedangkan yang najis tengah-tengah mutawassito itu selain itu. Selain itu namanya najis mukhaffafah. Dibaca dulu aja ya. Faslun al-mughallatatu tadhuru bisab'i husalatin. Najis yang mughallatah itu bisa suci dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha ihdahuna biturabin. Ngitung 7-nya dari mana? Ngitung 7-nya adalah setelah najis anjing atau babi itu bersih baru dihitung 1. Aduh, udah itu udah banyak-banyak. Kalau belum bersih, belum dihitung. Angka 1-nya belum dihitung. Jadi bersih semua dulu, baru dihitung 1. Nah, berarti habis itu nambahin 6 kali lagi. Nah, salah satunya harus dicampur debu. Terus campur debu. Ya, itu dulu. Ihdahuna wal mukhaffafatu, sedangkan yang paling ringan tadi tadhuru bi rasil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Kalau yang najisnya bocah laki-laki kecil tadi itu cukup diguyur air aja, biur. Yang penting pipisnya udah nggak kelihatan, udah suci. Nggak perlu sampai digunduki dulu, nggak perlu. Pokoknya disiram, kok pipisnya udah nggak kelihatan, udah kalah oleh air maksudnya ini ya. Kalau itu maksudnya pipisnya sudah kalah oleh air. Kemudian wal mutawassitatu tangqasimu ala qismaini. Nah, najis yang sedang tadi yang mutawassito itu terbagi menjadi 2. Ainiyatan wa hukmiyatan. Yang pertama kita kenal istilah najis ainiyah. Nah, biar keren ini pokoknya istilahnya begitu. Ntar biar terbiasa. Oh, ini najis ainiyah. Wa hukmiyatan, dan yang kedua namanya najis hukmiyah. Jadi najis-najis yang selain anjing babi sama kecil tadi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Nah, biar familiar nih di telinga kita. Nanti kalau jelasin orang jangan pakai istilah itu, tapi ibu-ibu jangan begitu. Mahasiswi yang lainnya nanti kalau ditanya jangan pakai istilah ini, nanti dijelasin. Ini untuk istilah kita aja nih, biar populernya begitu. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa tu'mun. Najis ainiyah itu yang bagaimana? Adalah najis yang kelihatan. Kelihatan ada warnanya, ada rasanya, ada aromanya.
Kalau belek ya baunya nyengat. Jadi baunya, warnanya memang masih ada di situ. Itu namanya najis ainiyah. Ainiyah itu kalau bahasa Indonesianya apa, Bu? Mata, terlihat mata. Terlihat mata. Ain itu kan mata. Ainiyah itu berarti terlihat mata. Kalau bahasa ininya zat. Ini kan kelihatan nih. Ada bendanya itu, ada bendanya. Zat. Fala budda min izalati launiha qoriha wa ta'miha. Kalau begitu harus hilang tiga-tiganya. Bendanya hilang, jadi beleknya udah diambil nih, warnanya nggak boleh tertinggal, aromanya juga harus hilang. Kemudian wal hukmiyatu allati la launa wala raiha wala ta'ma yakfika jayur ma'i alaiha. Nah, najis hukmiyah itu yang bagaimana? Najis yang tinggal hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru ketinggalan. Iya. Ya. Masak dulu. Mengkondisikan. Mengkondisikan. Iya. Ya namanya mahasiswi ini udah ada buntutnya, jadi begitu ya. Hukmiyah itu bendanya sudah nggak ada. Misalnya belek udah, makanya kalau ada belek, ada misalnya anak kita itu dibersihin dulu pakai tisu basah, tisu kering dulu diambil, terus kalau perlu tisu basah udah nggak ada kan? Nah itu namanya najis hukmiyah, bendanya udah nggak ada. Hukmiyah, jadi tinggal hukumnya doang yang najis, bendanya sudah tidak ada. Makanya dibilang hukmiyah itu hanya hukumnya aja, bendanya sudah nggak ada. Nah, kalau sudah begitu nanti tinggal nyiram air aja udah. Nah kalau ada di situ, ada belek di situ, main diguyur, wah najisnya kemana-mana. Jadi dihilangin ainiyahnya dulu, terus tinggal hukumnya, tinggal diguyur air. Nah sekarang kita jelasin satu persatu. Kita lihat yang pertama, an-najasatu salah satu. Yang pertama tadi mughaladah ya. Fi bayanil ayin najasi telah najasatu. Wal mughaladatu, kalau yang mughaladah jelas ya, udah pokoknya anjing sama babi itu udah dua itu. Wa thaniha mutawassitotun, yang kedua najis mutawassito. Salahkan, kelewat tadi. Wa far'i ahadima, tadi kan ada babi sama anjing tadi kan sama anaknya. Maksudnya apa nih? Ai ma'al akhori tab'an lahuma. Misalnya gini, ada kambing terus jantannya anjing. Atau yang paling gampang gini, kalau itu agak susah ya. Ada anjing, jantannya kambing. Jantannya kambing. Terus anjingnya ini anak. Mirip-mirip kambing misalnya. Atau persis kambing. Tapi keluar dari anjing nih. Najis. Najis sama. Jadi nggak bisa diapa-apain, itu udah dimakan nggak boleh, disenggol ya najis. Kalau iya, yang keluar dari anjing atau babi keluar ini, yang paling gampang kan itu, yang paling gampang hasil perkawinan kambing sama anjing tuh najis, sama kayak anjingnya sama kayak babinya. Berarti kambing yang di kawinnya itu najis nggak? Selain anaknya kambingnya. Misalnya ini, berarti misalnya induknya kambing, jantannya anjing, keluar anjing, yang gampang gitu ya. Yang keluar tuh anjing anaknya, najis dia. Tapi induknya enggak ada hubungannya. Yang kambing yang asli induk enggak ada hubungannya. Iya, enggak ada hubungannya. Jadi atau anaknya anjing sama babi ya sama udah, sama binatang lain aja najis, apalagi sama najis. Terus ada lagi begini, wal mutawal litu baina kalbin wasyatin najsun, baru kita omongin. Jadi kalau ada
kambing jantannya anjing terus keluar, yang paling gampang, loh anaknya anjing nih ternyata najis, ya udah ketahuan ininya. Atau tadi induknya anjing keluar kambing, najis. Nah, karena misalnya bapaknya jantannya kambing kan, tapi induknya anjing. Nah itu. Ada lagi begini, bagaimana kalau misalnya bentuknya manusia? Ini enggak ini ya, pokoknya ini kan orang yang ngarang ini berandai-andainya sampai begitu. Misalnya kan itu di berita itu kan ada orang ini malah bukan sama orang, malah sama anjing piaranya. Gimana kalau gitu? Pas keluar separuh anjing, separuh manusia misalnya, separuh yang sini misalnya. Yang gampang bayangin kita inilah, ini orang. Kalau kayak yang kakinya doang udah enggak inilah. Ini mukanya orang misalnya, tapi kakinya gugup. Oh, bagaimana kalau begitu? Nah, kalau begitu dihukumi suci. Jadi dia boleh sholat, boleh segala macam. Itu ya. Nah, tapi ini kan orang berandai-andainya sampai begitu. Yang berandainya sampai gitu udah. Ini yang berandai-andai jangan diterusin ini. Tapi misalnya begini, bagaimana? Kita punya kambing beranak, induknya mati. Satu-satunya yang punya susu anjing atau babi misalnya. Disusuin anjing atau disusuin babi, nggak apa-apa. Kambing yang tadi anaknya kambing nyusu babi atau nyusu kuku tadi tetap sah kambing dia. Jadi walaupun dia dibesarkan oleh susu anjing atau babi, tapi nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik artinya bagaimana kalau anaknya babi nyusu ini? Nggak bisa. Jadi anaknya babi, anaknya anjing nyusu kambing, dia tetap bentuknya semula. Ya tetap najis, ya tetap nggak bisa dimakan. Nah kalau ini tadi disusuin anjing atau disusuin babi, dia tetap sebagai kambing walaupun besar dari susu anjing. Nggak jelas itu ya. Ya. Nah sekarang ya mukhafafah tadi, di situ disebutkan hanya pipis bayi laki-laki, kalau perempuan enggak, karena dari kecil dia sudah punya apa ya, kan kalau perempuan ada head kan, nah itu udah bawa itu. Terus umumnya baunya lain, pesingan yang pipis cewek dibanding pipis cowok. Jadi yang mukhafafah tadi pipisnya anak laki-laki ya, kalau perempuan sama orang dewasa. Oke. Nah, berikutnya kita akan absen apa-apa yang najis nih. Yang selain dua itu kan nanti najis mutawasito tuh, najis mutawasito. Apa saja? Ini kalau dihitung ada 20. Ini yang perlu kita ketahui, yang ini malahan. Al-awalu baulun walau min tiflin. Yang pertama adalah apa yang pipis ya, air pipis. Kemudian wasani al-madi. Madi itu udah pernah kita singgung ya, jadi cairan yang sebelum sperma keluar, apa kalau istilahnya apa itu Bun? Ya, jadi orang kalau ini nggak apa-apa, agak vulgar ya. Jadi misalnya nonton film sur misalnya, terbawa arus, nah terus basah-basah, itu najis. Ini pendapat pertama dulu ya, pendapat pertama dulu, ikutin kita ini dulu, najis. Kemudian yang berikutnya yang asalisu wadi. Wadi itu ma'un abyadun
yakhruju imma akibal bauli au inda hamli syai'in sakilin. Cairan ini biasanya keluar setelah pipis. Jadi kalau setelah pipis itu kadang-kadang kalau kita mau dibersihin itu kayak ada cairan tapi bukan pipis. Atau misalnya habis bawa beban berat terus pipiskan, itu ada cairan yang ada yang keluar. Jadi mengangkat karung itu, kalau kita ke kamar mandi itu suka ada itu, ada basah-basah itu, tapi bukan pipis, itu najis juga ya. Di belakang nanti, sebentar nanti ada di belakang, kurang sedikit lagi ya. Terus yang berikutnya adalah al-khamisu kalbun walau mu'alaman lisaidi. Yang berikutnya adalah anjing najis lah ya, pasti itu ya tadi ya. Walaupun itu terdidik, anjingnya terdidik tetap najis itu loh, yang punyanya polisi yang bisa ngejar orang itu. Nah, tetap najis itu walaupun begitu. Asadisu khinzir. Khinzir jelas ini ya, malah dinas dalam Al-Quran. Apa? Innama hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, jelas itu. Walahmul khinziri disebut. Yang berikutnya adalah far'un kulimin huma, tadi anak-anaknya anjing sama babi tadi. Yang berikutnya ma'u korhin. Korhin itu luka, kan suka ada cairannya itu. Kalau masih bening itu nggak najis, kalau sudah berubah itu najis. Kalau campur nanah gitu, campur darah atau campur apa, pokoknya yang bukan bening. Bening itu apa sih? Darah, kayak darah putih gitu ya. Ya pokoknya itu. Kemudian yang ke-10, sebentar, al-ashiru shadidun wa huwa ma'urakikin yukhalituhu damun. Nanah ya, nanah. Kemudian yang berikutnya al-hadi asyara kaihun itu bisul. Apa? Bisul ya? Apa bisul namanya? Iya, bisul. Iya. Oh, bukan bisul, apa? Bisa ular. Tuh kuburan misalnya kan suka diambil bisanya tuh kan. Terus dia kalau di film-film itu kan di ini terus dia nyemprot gitu. Jadi kayak kita ngeludah gitu. Nah, itu najis juga. Bisa ular. Ya bisa ular, bisa kalajengking, bisa pokoknya bisa najis. Kemudian yang berikutnya apa sih? Asalisa asaro iku muskirun ma'iun min khomrin. Yang berikutnya adalah AO, tapi yang cair ya, yang cair. Jadi yang cair pokoknya najis, tapi yang nggak cair nggak najis. Misalnya kayak apa nih? Sabu. Pokoknya yang nggak cair lah. Itu yang suka yang dari sono itu loh, yang dari tanaman itu apa namanya? Ganja. Ganja itu nggak boleh dimakan, tapi dipegang nggak najis. Nah, dipegang nggak najis. Atau yang berupa pil tuh kita pegang nggak najis, tapi kita telan nggak boleh, ekstasi misalnya. Itu ya. Yang berikutnya adalah mayukhruju mimakdanin, yakinan tapi kakoin. Yang berikutnya adalah muntah. Tapi jelas-jelas dari dalam perut itu ya. Tapi kalau yang itu tuh, nah pokoknya ria, dahak itu kan enggak dari perut itu. Misalnya kita sedot sampai gitu terus keluarin itu, nah itu nggak termasuk, walaupun itu dari kan belum dari perut itu. Tapi kalau muntah jelas. Nah ini yang ditanyain Mbak Nah. Arabi asyara ma yakhruju min berikutnya.
Yang berikutnya apa tadi? Akamina asyaraiku Tadi kan asal soal tadi berapa tadi? Asabi asyaraiku damun. Yang berikutnya adalah darah. Darah itu maksudnya darah yang ngalir itu loh, yang mancur itu. Kecuali limpa sama hati, itu kan darah juga sebenarnya. Jadi ya apa itu namanya? Yang pokoknya yang dalam. Yang kayak hati itu kan apa bahasanya? Setengah padet gitu kan, padet. Marus. Ya apa tuh arus ya apa itu? Nah itu enggak najis. Yang najis itu yang darah, yang memang cair. Haram. Marus itu apa? Ah itu asalnya cair ya lain. Maksudnya yang asli dari sononya memang beku itu tuh, limpa kalau nggak salah tuh, limpa bahasanya ya, limpa sama hati itu kan darah sebenarnya. Kalau marus itu aslinya darah terus dibukuin, nah najis itu, iya. Ya, gitu. Iya. Iya. Nah, terus kan keluar darah tuh. Najis ya, darah kita sendiri najis. Kena luka. Najis, darah semuanya. Pokoknya darah kita, Kebeset darah pisau, semuanya keluar najis. tuh, darahnya Ya. najis. Darah kambing, darah sapi, darah semuanya dah. Kecuali kalau hati kan udah Nyamuk sedikit. Nah nyamuk bukan darahnya dia itu. Nanti di belakang ada, nanti ya. Nah sebentar, kita absen dulu. Kita absen dulu. Yang berikutnya adalah langsung aja. Susu dari binatang yang nggak bisa dimakan. Apa ini misalnya? susu anjing. Susu anjing, susu Babi. kucing, susu itu ya, susunya najis. Susu binatang. Binatang yang nggak bisa dimakan. Susu kambing, susu sapi ya itu nggak termasuk. Iya. Susu babi. Terus kemudian yang berikutnya adalah langsung aja nggak pakai ini ya, bangkai udah pernah itu ya. Kemudian apa? Pernah ngelihat orang miara sapi atau kalau di sana onta, kalau kita sapi. Sapi itu kalau makan terus malam itu memamah biak namanya. Apa? Memamah biak. Mamah biak itu ini. Sapi itu kalau malam yang ada di perut itu dikeluarin sama dia. Sapi sambil tidur itu dia ngunyah. Itu najis juga. Kalau sampai keluar kita ambil najis. Bukan gini. Makanannya. Ntar tanya bapaknya itu ya, barangkali pernah miara sapi. Kita nggak tahu mau tahan itu. Oh. Rumputnya, Nggak pernah ini ya? rumputnya yang keluar. Jadi betul. Jadi sapi itu kan makan rumput, makan itu tuh. Kalau malam itu dia ngeluarin kira-kira segam ibunya. Ntar udah lembut ditelan. Terus dia ngeluarin yang baru. Nah itu najis. Kayak muntahan sapi dong ya. Kayak muntahan sapi jatuhnya. Tapi dia memamah biak namanya. Makanya dibilang Dimakan lagi sama dia sendiri. iya, makanya dibilang memamah biak itu. Skip dulu ada. Ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya tadi apa? Sapi kalau mau mamah biak gitu ya. Jadi pokoknya yang nanti kapan-kapan dilihat di YouTube ada lah itu. Klik aja mamah biak gitu. Nanti tahu. Jadi sapi itu merem tapi mulutnya terus ngunyah Sambil terus. ngunyah. Iya kan mulutnya. Nanti udah lembut ditelan terus dia keluarin lagi, keluar terus ngunyah lagi kayak gitu. Kan nggak pernah ngeliat malam-malam sapi. Yang berikutnya bisul. Nah, ini baru bisul. Bisul pecah. Udah najis itu, harus dicuci. Yang terakhir adalah asapnya najis. Asap najis itu berarti kita bakar daging anjing. bukan daging anjing. Yang gampang itu ini kotoran sapi kita kumpulin dibakar. Asapnya. Itu asapnya jangan di ini asapnya
Padi dia jadi bahan makan. Iya. Ya, najis. Batikin kue. Bagaimana? Udah lanjut ya, lanjut dulu, biogas ya? lanjut dulu, biar habis dulu. Terus tadi, ini tadi, al-mughalladatu tadhuru bisa bil ghusl. Kenapa harus 7 kali? Padahal kalau udah bersih ya sudah. Kenapa mesti udah bersih terus baru dihitung 1 terus ditambah 6 kali? Kenapa itu? Katanya tadhuru bisa bil ghuslatin ta'abbudan wa illa fayakfi min haitsu zawalin najasati marratan wahidatan. Jadi sebenarnya kalau nggak mughalladh gitu, kalau udah bersih udah. Tapi karena itu najisnya berat, ditambah 6 kali itu sebagai bentuk ibadah. Tuh. Jadi ibadah itu bersihin itu. Terus yang berikutnya yang tadi ya, yang mukhaffafah tadi. Ai mata najasu bi bauli sobi alladzi lam yakul wa lam yashrab siwal labani wa lam yabul khalataini. Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau benda-benda apa saja nih, misalnya kita gendong anak kecil terus dipipisin, baju kita nih dipipisin. Nah, caranya seperti tadi, tinggal diguyur aja. Kalau pipisnya udah kalah oleh air itu ya sudah. Tapi syaratnya tadi, anaknya nggak boleh lebih dari 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, walaupun cuma nenek doang, tetap seperti orang dewasa kalau udah lewat 2 tahun. Itu. Tapi kalau anak sekarang kan bakal banyak sufur ya. Formula, jadi udah nggak bisa. Iya, kalau sekarang udah disambung itu udah nggak termasuk itu, berarti pipisnya dia seperti pipis orang dewasa. Kemudian ini yang terakhir, walau tanah jasa maiun ta'adzarotatiruhu. Bagaimana kalau begini, kita punya minyak goreng ya, minyak goreng dulu, terus kecemplungan najis, cecek misalnya. Kalau cecek kan kalau dia masih hidup nggak najis, teleknya cecek. Loh, ini lupa. Hewan yang najis cuma 2 kalau hidup, yaitu anjing dan babi. Sisanya kalau masih hidup suci semua. Kalau kita punya minyak goreng, makanya harus tutup. Terus tikus atau di atas iseng ceplok, udah najis, sudah itu nggak bisa ditolong. Kalau minyak ya, misalnya masih cair itu nggak bisa ditolong. Bukan karena cairnya itu, cair itu begitu ketemu udah kemana-mana itu pasti, walaupun nggak kelihatan mata pasti kemana-mana. Berbeda kalau misalnya krim apa misalnya, krim apa Bu? Misalnya contoh krim itu apa? Itu yang dibuat ini roti apa namanya? Mentega misalnya, itu kan nggak cair, itu udah nggak cair itu. Misalnya kena belek, ambil aja belek dan sekitarnya, buang, itu masih bisa ditolong. Iya, karena udah padat itu, sudah termasuk. Begitu plung dia nggak kemana-mana. Tapi kalau air atau minyak, pokoknya yang cair-cair lah, nggak cuma air doang itu. Kalau udah cair kecemplungan, udah bubar itu. Ya kan, kalau minyak nggak mungkin dicemplungin kolam kan, nggak mungkin, nggak rusak kan. Ya udah, nggak bisa ditolong. Berarti harus dibuang. Nah, kemudian misalnya begini, bagaimana? Kita punya air segitu-gitunya, seperti yang sudah, terus kecemplungan najis, udah paham itu ya? Paham, udah berarti. Nah, yang terakhir adalah tadi yang kelewat tadi, kotoran.
kotoran itu apa bahasanya apa? Belek lah, belek. Belek lagi. Maksudnya belek itu kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran semuanya itu najis kotorannya. Belalang nggak najis kan, tapi beleknya tetap najis. Kecoa nggak najis, tapi kotorannya najis. Ya pipisnya ya itunya najis. Kan? Nah, dua-duanya najis. Mungkin itu dulu. Nah, sekarang yang punya unek-unek silahkan dikeluarin. Mungkin itu dulu kali ya. Itu tadi dulu. Tadi apa tadi? Keputihan. Nah, kalau keputihan itu termasuk yang begini. Semua hal yang keluar dari dua jalan itu adalah najis. Clear itu dah ya. Jadi semua yang dari keluar jalan itu semuanya najis kecuali misalnya batu, terus misalnya biji asem atau telur tapi masih ada kulitnya. Keluar masih telur lagi. Nah, nggak apa-apa, cuci makan. Kalau tegel tadi, kalau tega. Oke, silakan yang lain yang masih ini. Nggak tahunya dimasukin. Ya. Itu dulu mungkin. Ya, silakan. Enggak, mungkin sebelum ada pertanyaan mungkin itu dulu ya, jelasin untuk najis mubalaghah yang sampai dicuci 7 kali itu yang seperti apa? Mungkin orang kan belum ini. Oh ya, ini meraktekin ceritanya ya. Meraktekin gini. Teknisnya mungkin gini, misalnya ini kena dipipisin yang mungkin di sini anjing lah, pipisin anjing. Padahal ini benda-benda satu-satunya nih misalnya. Caranya diguyur air dulu, kemudian dikasih debu, terus basah kan. Ini tadi kan udah basah, dikasih debu, gosok. Atau yang paling utama, yang paling ini nih, debu dicampur air, udah jadi adonan, taruh situ. Atau debunya ditaruh dulu terus diguyur air terus digosok-gosok sama. Tapi yang paling baik tadi debu sama air dicampur dulu, diaduk dulu, templokin, gosokin, udah bersih, diguyur udah bersih nih, udah bersih nggak ada, itu baru dihitung satu, berarti butuh 6 kali lagi ta'abudan tadi. Ya. Satu doang. Sisanya itu. Nah, itu kan pernah rame dulu. Pernah ada penelitian begitu. Jadi najis anjing atau babi itu ternyata disabun pakai sabun apa aja itu nggak hilang. Apanya itu kan ada apanya itu ya. Kena pipisnya dienin misalnya. Kalau bersentuhan, bunda. Ini kalau untuk bersentuhan misalnya kita nyentuh bulu anjing, kalau posisinya dua-duanya kering, maka itu nggak najis. Dikatakan najis itu kalau salah satunya basah. Misalnya tangannya Mama Farhan basah, terus nyentuh anjing, maka itu najis. Tapi atau kebalikannya, anjingnya basah, tangan kita kering terus kesentuh, itu sama najis. Tapi kalau dua-duanya posisinya kering, itu bukan najis. Kecuali kita begini, kita sama-sama dalam air. Anjing nyemplung, kita nyemplung, senggolan, aman itu. Banyak yang kadang yang anjing itu ya di kampus suka ada aja yang Kalau sama-sama kering nggak masalah, kecuali kena air liurnya tuh. Kena air liurnya atau kita salah satunya basah. Melihara anjing bukan nggak boleh ya, itu kan Ashabul Kahfi kan punya anjing itu, tapi anjingnya Ashabul Kahfi itu nggak najis ya, makanya nanti dia ikut masuk surga. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid punya anjing, tapi jangan kemudian merah anjing ini terus nggak dilarang terus kita merah anjing, jangan juga dibalangin temennya nanti. Jadi merah anjing itu ya boleh-boleh kalau bisa mengendalikan, misalnya nggak kemana-mana, Tapi kan untuk menghindari dia nggak basah agak susah kan. Misalnya dia dari kamar mandi terus ini kan pasti basah.
Kalian kadang suka dilepas. Nah, makanya lebih aman Iya. ya nggak usah melihara anjing. Kucing aja kucing. Kucing juga, aduh repot gitu, jeli ya. Ini ada masalah lagi begini. Ini biar saya yang nanya kalau gitu. Nanti kita coba bareng-bareng maksudnya. Kita punya ayam, babon. Motor lewat, kelindes palanya mati. Najis gak? Najis, ayamnya najis ya. Karena sayang babonnya lagi bertelur, Telurnya dia, dibelah. Apa di? Apa? telurnya dibelah. Dibelah. Telurnya dibelah. Ayamnya Perutnya dibelah. Terusnya dibelah Bukan. diambil telurnya. Nah, banyak telur, ternyata ada telur, ada yang calon telur, ada telur, najis gak? Najis gak? Enggak ya? Nah, nanti semua yang calon-calon telur itu najis, kecuali yang sudah keras. Jadi telur yang udah gede itu kalau di masih jur-jur, masih dulu, berarti najis ya. Yang udah bentuknya telur. Yang udah ada cangkangnya. Bahasanya gini, andekan itu diremi kok netes, berarti dia nggak najis. Kalau udah ada cangkangnya tapi masih lembek, mungkin nggak itu diremi netes, nggak pasti mati. Mati. Itu. Jadi seolah-olah telur itu sudah individu lain. Telur yang keras seperti dihukumi hidup. Itu ya. Jadi kalau misalnya punya ayam babon mati, dibelah aja nggak apa-apa. Kali ada telurnya yang sudah keras ya ambil. Tapi kalau yang masih lembek, yang apalagi masih itu Kuning, semuanya masih najis. Kalau posisinya kelindes. Iya. Ya pokoknya mati nggak disembelih lah, bukan kelindes doang. Iya. Misalnya anaknya mainan dicekik mati, ya mana bangkai jadinya najis. Nggak bisa dimakan. Apa yang bisa itu diremin atau digandar boleh? Iya boleh. Pokoknya yang tadi udah keras, cangkangnya udah keras, berarti nggak najis. Ya bisa diambil, dimasak. Iya. Nggak harus diremin, nggak dimasak boleh maksudnya. Ya. Itu Ya. gimana kalau misalnya begini? Gimana kalau misalnya begini ya? Misalnya ayah lagi potong ayam baru setengah mati, istilahnya belum kepotong banget. Terus misalnya ada tamu, saking pentingnya tamu, ayah tinggal lupa sama ayam yang disembelih. Begitu balik lagi, Mati. terus ngelanjutin motong yang ayam setengah mati itu Ya. bagaimana? Nggak boleh begitu ya. Sepenting-pentingnya masa tinggal gini, mosok ini tinggal ntar dulu ya nggak mungkin itu. Ya kan misal. Ya udah. Yang pasti gini ya. Kalau misalnya kasusnya begini berarti, misalnya jangan tamu. Gini, misalnya motong. Terus dia pikir udah ini semua, mati. ternyata tenggorokannya yang jalan napasnya belum putus, terus dia mati, nggak bisa dimakan. Sembelihannya tidak sah. Atau begini, susah misalnya, nggak ada pisau, adanya misalnya tulang, pakai tulang, nggak sah juga, mati najis. Bambu. Kecuali burung, misalnya ada burung susah gini, atau kambing misalnya nggak bisa di ini, panah aja, nggak apa-apa kalau itu. Jadi yang bisa pokoknya gini, kalau sembelihannya nggak sah berarti dia jadi dipakai. Misalnya tadi dikiranya udah ini, ternyata loh itunya masih, padahal udah mati, nggak bisa dimakan. Nggak bisa dilanjutin. Nggak bisa dilanjutin, udah nggak jadi makan ayam, udah. Sayang ya. Itu. Iya sayang. Mungkin yang lain. Kalau makanan yang dilewatin semut, najis nggak? Itu semut kan kemana-mana. Semut kan nggak najis tadi. Tapi gimana kalau lupa tadi. Kan kita lewatin semut kan iya. Buang aja.
Kecuali gini ya, kecuali gini. Semut itu kan kemana-mana, ya kan? Misalnya di situ kandang sapi lah gitu, kandang sapi, misalnya lemut lewat situ, melewati kotoran itu terus ke makanan kita. Pas kita cium lah, bau kotoran, berarti najisnya bukan karena semut, tapi karena kotoran di bawah semut. Begitupun tadi yang ditanyain Mama Farhan, tikus atau curut yang nyemplung ya. Kalau misalnya curutnya dari got terus masuk ya otomatis najis kan, dia bawa najis dari got. Berarti dia najisnya bukan karena tikusnya, tapi karena kakinya tikus habis dari mana-mana itu jadi bisa ini ya. Ini Mbak Rani mungkin lebih berhati-hati ya, jangan di Ya. apalagi kalau kita tahu semutnya dari sampah. Kalau enggak tanya dulu semutnya. Oke. Udah gak ada yang nanya. Emang ini agak jelimet. Atau misalnya kita begini, punya bolu lah, bolu. Terus banyak uletnya, banyak uletnya lah misalnya. Susah misainnya misalnya. Enggak pernah. Dimakan aja. Pernah ada itu ya, ada kue. Saya pernah tuh dikasih kue brownies. Dikasih kue brownies kan ditaruh di lemari es ya. Kan brownies yang ada potongan kacangnya tuh, terus ada potongan coklatnya. Saya taruh di lemari es, nggak tahu, kayaknya saya lupa. Tapi itu nggak lama sih, semingguan lah. Ada belatungnya di dalamnya dan hidup. Bisa ya Iya. Dari mungkin dari kacangnya mungkin. Itu pas dibelah itu ada belatungnya, jadi saya nggak jadi makan. Enggak. Itu beneran. Kan dimasuk freezer dia itu lagi. Di sap-sapan lemari es itu nggak di freezer, enggak di ini. Tanyakan lagi sama Bu Ipa. Oke, yang lain. Apa beda nih? Ya, silakan. Enggak, debunya sekali. Yang Ya harus debu, salah satu harus debu. atau lumpur Kalau debu nggak bisa. lumpur boleh ya. Ya iya, maksudnya tanah, pasir itu maksudnya itu. Iya, tanah. Bukan kayak tayamum itu, bukan ya. Wah, tadi wah. Ayah masalahnya Ah, iya, salah bilangnya bilangnya debu ya. debu, Iya. Lumpur maksudnya, lumpur ya. Nah, saya bahasanya debu. Bukan debu yang tayamum lain ya. Jadi makanya saya bilang lumpur. ya lumpur aja lumpur. Iya, salah. Habisnya bahasanya di sini debu, saya aja nggak ngerti. Iya, lumpur maksudnya. Ya, tanah liat. Ya, tanah di depan juga boleh itu kalau nggak campur teletong, nggak campur bele. Ya, tai sapi teletong. Ada lagi? Bukan, belek tuh ayam. Ya. Teletong sapi. itu kena anjing atau keberatan anjing. Kalau yang sentuhan yang satunya kering, satunya basah itu tetap begitu juga. Sama. Ya, sama. Salah satunya basah atau kering sama. Nah, di pipi itu. Kaki yang sentuhan kaki doang. Iya, kaki doang. Gua kaki doang. Ya kena Doang nanti yang aja. dibasuh kaki doang. Nah. Ya, kalau digigit sama kayak, bukan, maksudnya sama kayak kena najis di. Kan kena air liurnya. Pasti air liurnya kan keluar Mbak Nun. Iya. Kalau digigit. Berarti dicucinya sama tujuannya. Ada lagi? Emang nggak terlalu ini ya, Pak? Yang tadi digigit anjing, dibebesin, kena teleknya, sama. Tapi kita harus tahu juga bahwa anjing itu najis mazhab kita ya. Ada mazhab lain yang najis itu
najis itu. Anjing itu nggak najis, yang najis hanya air liurnya. Ya, itu madhab sebelah ada yang begitu. Tapi itu termasuk madhab 4, jadi jangan main-main. Itu jangan begitu. Kita harus tahu bahwa anjing najis itu madhab kita. Madhab sebelah ada yang bilang anjing itu enggak najis, yang najis hanya air liurnya. Iya, ya nggak apa-apa, asal bisa jaga. Kan bisa kita pakai sapu tangan atau tangan sama anjingnya sama-sama kering, gitu. Nggak masalah. Yang penting tahu ininya nih, tahu undang-undangnya. Oh itu nggak boleh, ini boleh. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah besok baru nih besok. Ya silakan. Ya, budaya Bu. Apa? Ya. Belalang nggak najis, tapi nya najis. Oke, tambah satu lagi. Ini maksudnya lain, berlatih ngolah ini ya. Ikan nggak najis, tapi kotorannya najis. Udang nggak najis, kotorannya najis. Terasi bahannya dari apa? Udang. Tapi Mungkin nggak udang itu kecil-kecil kotorannya dibuang? Nggak mungkin, pasti digiles ya. Iya. Kotorannya. Makanya terasi najis. Dipegang. Makanya terasi itu dimakan. Nah ini buru-buru. Nih gini ya betul. Yang tadi ya, itu Silakan. perbedaan najis sama kayak itu kan kalau untuk dimakannya halal, cuma kalau dipegangnya itu najis karena ada kemungkinan kotoran udang itu ke bawah jadi terasi. Karena bahan terasi kan itu udang rebon yang kecil-kecil, kan nggak mungkin dibuangin satu-satu kotorannya, pasti digiling semuanya. Makanya untuk kalau misalnya kita nyentuh terasi itu harus cuci tangan. Kalau misalnya Ini Bu. Misalnya orang bikin terasi 1 ton misalnya. Misalnya. Kalau nya itu 5% aja dari 1 ton, berapa? banyak? Makanya nanti. Oh, 10%-nya 1 kintal kan? Kalau 5% berarti setengah kintal, sekarung. Bayangin kotoran sekarung gimana nggak najis. Makanya terasi itu aneh, dimakan boleh, mulut nggak perlu dicuci, tapi kalau tangan harus dicuci. Terus misalnya Fatir suruh beli terasi sama mamanya, tolong beliin terasi, kan? Agak jauh rumahnya, dikantongin terasinya. Sampai masjid, komat, dia belok. Sholat, terasinya lupa nggak ditaruh, nggak sah sholatnya, dia bawa najis. Nah itu, makanya terasi itu makhluk aneh, dimakan nggak apa-apa, mulut juga nggak perlu dicuci, mulutnya nggak perlu. Tapi kalau kena tangan atau kena baju harus dicuci. Nah kalau orang sholat ngantongin terasi berarti dia bawa najis. Tuh. Iya. Cukup cuma pakai sabun lah. Ya. Oke. Ada lagi. Ini enggak, bentar pulang masih ya aturan itu tadi. Ya, boleh. Ya kalau yang lain minggu depan baru tentang wanita ya, apa
hand Kalau- apa dan lain-lain. Kalau lagi beli es nanya berarti harus gratis es satu. Ya. Ya silakan Bun. Kalau nggak ada kita tutup. Kali ya yang sholatnya pengantin perempuan ya. Apa? Sholatnya pengantin perempuan. Iya tanyain. Itu apa? Benar dulu. Kan kalau untuk menjamak sholat itu kan yang paling masyhur, yang paling terkenal kan karena bepergian. Tapi gimana kalau untuk pengantin itu kan kalau di Indonesia Ribet. resepsinya kan lama tuh, misalnya dari pagi sampai sore ngelayanin tamu. Nah sholatnya untuk sholat di jamaah itu gimana ya, itu pendapatnya? Ini enggak nanti gini. Tapi ini jangan buat orang ya. Tapi ntar yang nonton di YouTube nonton juga ya. Tapi ini ilmiah, maksudnya memang ya ada pendapat itu. Ini jamak qasar yang umum, yang paling familiar ya, pendapat yang paling kuat itu harus bepergian jauh, ya kan? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua bukan jaraknya yang dihitung. Pendapat kedua ya. Pendapat kedua bukan jaraknya, tapi repotnya di jalan. Misalnya kita ke Bogor, kebayang nggak? Kalau lagi musim liburan, udah macet, udah tengah jalan, mau kemana coba? Mundur nggak bisa, mandu nggak bisa, belok apa lagi? Tuh boleh. Nanti kalau sampai sono telat, udah jamak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya tadi ada urusan itu, tapi jangan dipakai sembrono ya. Ntar sedikit-sedikit wah jamak aja ya, jangan begitu. Ya, jadi misalnya kayak tadi lagi resepsi, terus bongkar-bongkar, ini kan nanti make up dari awal, repot itu kan. Pakai pendapat itu boleh, tapi itu bukan pendapat yang pertama loh ya. Jadi ibarat air bukan kualitas satu, harus tahu itu. Jadi kalau misalnya kepepet ya pakai, yang penting jangan sembrono, sedikit-sedikit ini gitu, jangan. Ntar ada perlu sedikit, ada tamu, ada ini masak repot terus ini, jangan. Ya, tapi memang ada. Malahan kadang-kadang alasan sederhana, pendapat yang keempat itu, misalnya ada repot apa boleh. Nah, nanti kalau buat orang awam ya repot, nanti disalahgunakan. Maksudnya bukan disalahgunakan itu pilih-pilih itu, bukan, tapi namanya ibadah itu harus yang hati-hati kan. Hati-hati, selama kita bisa ya kita lakukan. Kalau terpaksa nggak bisa ya ambil pendapat yang berikutnya. Misalnya tadi batal wudhu, kalau di Indonesia aman-aman aja kan, pakai pendapat pertama, sentuhan batal. Tapi begitu yang udah berangkat ke Mekah, nggak bisa kita berpegang teguh sama pendapat pertama, nggak bisa. Aku bisa nggak pulang-pulang. Tawaf satu putaran senggolan, bawa wudhu lagi, mulai setengah putaran balik lah, ya nggak kelar-kelar nanti. Nah, makanya itu ulama bilang orang Indonesia itu kadang-kadang agak lucu itu fikihnya agak-agak dalam tanda kutip agak pecundang. Soalnya kayak tadi kepiting halal. Yuyu. Tapi giliran luru yuyu haram, mentang-mentang kecil, yang gede halalin, yang kecil ya itu ya jalan. Agak-agak gitu ya. Mungkin ada lagi, silakan Bun. Apa tadi? Ayo. Ada. Bayarnya ada. Oh ya, darah nyamuk tadi. Oh iya, darah nyamuk. Jadi nyamuk, kutu, apa itu kan nggak punya darah sendiri. Kalau bangkainya sendiri sedikit nggak masalah, tapi jangan sengaja dibuang ke air itu ya. Kutu, nyamuk apa itu tuh. Nah, andaikan kita lagi sholat Allahu Akbar, ya kan? Bibit nyamuk, kalau dibiarin bisa kena apa? Malaria kita. Teplok. Wih, ada darahnya.
itu namanya dia tetap najis, tapi namanya najis yang ma'fu. Najis ma'fu itu najis yang dimaafkan atau ditoleransi lah kalau bahasa kita. Tapi nanti mau sholat kedua dicuci sebaiknya. Seperti tadi, misalnya kita punya buah banyak ulat yang kecil-kecil kan susah itu, tapi mau dibuang sayang, udah makan aja. Tapi kalau misalnya itu udah mati kan berarti bangkai kan, diambil terus dibalikin lagi najis, diambil terus balik najis. Kalau masih di situ tempat pertama udah makan aja. Misalnya sayang, udah nggak ada sekarang ya. Ya, belatungnya buang. Iya, buang. Mangganya aja buang. Ya iya itu kalau sayang ya udah itu jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah nggak bisa, belatungnya nggak bisa dimakan. Ya, Iya. kalau dimakan semangga-mangganya ya. Di. Kalau mau itu ya matiin lampunya dah, rapotin. Ya, mungkin ada lagi. Ada lagi. Ada lagi barang. Nanti kalau pas bab sholat, bab itu baru rame pasti. Ini nggak terlalu ini. Udah cukup. Udah cukup Bun. Udah cukup Bun. Udah cukup. Ya, pembahasan kita kali ini tentang najis. Besok bab head ya. Nah, Selesai. kalau bisa datang. Kalau nggak kenapa-kenapa datang. Mudah-mudahan minggu depan kita Paling rumit itu, bisa ngaji ya. lagi. Bab head. Malam ke-11. Ya, tutup dulu. Skip dulu. Skip tengah.